Ya, oke ya. Ini pengakuan pendapatan. Kemarin pendapatan itu diakuinya point of sales. Aturan normalnya itu adalah pada saat terjadinya transaksi, pada saat itulah diakui pendapatan. Tetapi ada beberapa eh, apa ya, kombinasi lah ya, yang lain ya. Kita lihat di sini pada pengakuan pendapatan itu lingkungan terkini. Kalau dilihat dari lingkungan terkini, maka pada ini ya, pedoman pengakuan pendapatan. Pedomannya adalah atau rule of thumb-nya seperti kemarin saya bilang atau kemarin sudah pernah disinggung, yaitu adalah pada saat terjadinya penjualan atau point of sales. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian ada penyimpangan basis penjualan, artinya penjualan itu mungkin bisa diakui pada saat yang lain. Nah, itu juga sudah kita bahas kemarin. Juga kemudian ada pengakuan pendapatan saat penjualan. Nah, yang tadi dikatakan sebagai point of sales ya. Dimana di sini ada persetujuan sales buyback. Itu yang pertama, yang kedua ada penjualan dengan hak retur. Yang pertama itu sales buyback itu misalnya ada cashback gitu ya. Ada cashback sekian, nah itu ada persetujuan pada penjualan. Kalau beli pada periode tertentu, pada saat promo misalnya ada cashback misalnya, atau penjualan dengan hak retur. Karena kadang-kadang ada, kita lihat kalau kita beli ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kan kayak gitu ya kadang ya. Nah, yang ini ada gitu, hak returnya itu ada. Jadi kalau beli bisa nanti diretur kalau tidak cocok. Nah, kemudian yang selanjutnya ada uh, before delivery. Yang before delivery kemarin sudah kita singgung, dan juga after delivery kemarin juga kita sudah singgung. Hanya saja materi pada bab ini kita akan lebih menekankan yang before delivery ini. Jadi artinya pendapatan itu boleh atau sudah boleh diakui before delivery, sebelum pengiriman atau sebelum barang itu dikirimkan atau sebelum barang itu jadi. Nah, pengakuan pendapatan yang pakai before delivery, yang after delivery dulu lah ya. Pengakuan pendapatan setelah pengiriman, kemarin ada metode angsuran atau installment gitu kemarin itu ya. Installment atau metode angsuran, ada cost recovery atau metode pemulihan biaya, dan ada metode deposit yang kemarin sudah kita singgung dan tidak akan kita rinci di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tetapi untuk pengakuan pendapatan ini kita akan melihat atau membahas tentang yang after delivery, pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Inilah yang akan kita bahas di bab ini. Antara lain nanti adalah ada metode yang dipakai, ada metode persentase penyelesaian, percentage of completion kemarin, ada metode kontrak selesai, completion kontrak, ada rugi kontrak jangka panjang, ada juga pengungkapan. Tetapi kita akan nanti fokuskan pada dua ini ya, yang metode persentase penyelesaian, percentage of completion, dan metode kontrak selesai, completion kontrak. Nah, pakai metode persentase itu kalau seperti apa? Pakai metode kontrak selesai itu kalau seperti apa? Nah, ini pengakuan pendapatan yang seperti ini nanti diterapkan untuk perusahaan yang ya, entah itu perusahaan produksi, entah itu perusahaan jasa, yang penyelesaiannya itu lebih dari satu periode akuntansi, lebih dari 1 tahun. Nah, ini biasanya lebih pada perusahaan kontraktor tuh ya, kontrak untuk membangun, ada kontrak membangun jalan raya, jembatan, jalan tol dan sebagainya yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Padahal pelaporan keuangan harus tahunan gitu ya. Bagaimana mengakui pendapatannya kalau kontrak belum selesai? Pakai metode persentase penyelesaian. Seperti apa nanti kita lihat, ada kasusnya, ada hitungannya. Gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi atau pengertian tentang pendapatan ya, yang menurut PSAK. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan itu adalah arus kotor atau arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal. Ada beberapa kata kunci yang perlu Anda garis bawahi itu ya. Adalah arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, berarti 1 tahun gitu ya.
bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Jadi pendapatan itu naik karena adanya arus masuk, itu namanya ekuitas itu naik kemudian menyebabkan ada pendapatan yang naik, itu adalah arus bruto ya. Sekali lagi adalah bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, kenaikan modal. Jadi modalnya naik itu karena arus bruto manfaat ekonomi itu adalah pendapatan. Jadi arus brutonya adalah pendapatan kalau menyebabkan kenaikan modal atau ekuitas. Tetapi tidak termasuk di dalam hal ini kenaikan ekuitas itu atau kenaikan modal itu karena adanya kontribusi penanam modal. Kemarin kita bahas tentang CMC. Ada financial CMC, ada physical CMC. Kemudian dalam contoh kasus kemarin ada investasi baru ya, investasi baru dari pemilik dan pembagian dividen kemarin ya. Nah, investasi baru dari pemilik di sini itu istilahnya kontribusi penanaman modal. Jadi kalau pemilik menanamkan atau menambah investasi di perusahaannya sehingga kemudian ekuitasnya atau modalnya itu naik, itu bukan pendapatan. Karena pendapatan yang mengakibatkan modal naik itu berasal dari aktivitas normal perusahaan. Aktivitas normal perusahaan jual sepatu ya, dari penjualan sepatu modalnya naik, itu maka penjualan sepatu itu pendapatan. Jual pakaian ya, karena perusahaannya adalah perusahaan konveksi menyebabkan modalnya naik, maka itu pendapatan. Kemudian ada pemilik perusahaan menambah modal sehingga modalnya naik, itu bukan pendapatan, itu bukan pendapatan. Kalau berasal dari kontribusi penanaman modal atau kalau dari investasi dari pemilik, itu bukan pendapatan. Ya, pendapatan berasal dari aktivitas normal. Nah, normalnya apa? Menjual apa? Ya produknya itu yang dijual, modalnya naik, itulah pendapatan. Begitu ya. Ini pengertian pendapatan berdasarkan PSAK nomor 23. Nah, kapan diakuinya pendapatan itu? Atau berapa diakuinya? Tadi sudah sempat ya. Ada before delivery, ada point of sales, ada after delivery. Yang akan kita bahas adalah before delivery, pengakuan pendapatan sebelum pengiriman yang berhubungan dengan perusahaan kontraktor yang jangka waktunya penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi. Kemarin juga sudah kita bahas tentang ini ya, realize, realizable gitu ya. Realize, realizable, dan earn kemarin juga sudah kita bahas, tetapi kita singgung sedikit di sini lagi ya. Jadi pendapatan itu menurut SFAC bahwa diakuinya itu pada 2 saat. Apakah itu realize, apakah itu realizable, itu yang pertama, dan yang kedua adalah earn ya, atau diperoleh atau terhimpun. Nah, kita lihat penjelasan dari 2 prinsip di atas. Itu ada 4 penjelasan ya. Yang pertama, pendapatan yang berasal dari penjualan itu diakui pada saat terjadinya transaksi. Ini realize. Biasanya diartikan sebagai tanggal penyerahan barang kepada pembeli ya. Tanggal terjadinya transaksi itu biasanya adalah tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Ini bisa realize, kalau utang ya realizable, kalau piutang realizable. Ya, artinya pada saat tanggal penyerahan barang kepada pembeli, pembeli itu sudah membayar cash atau belum. Kalau sudah membayar maka realize, kalau ngutang atau timbul piutang maka realizable. Itu juga sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Kemudian juga bisa yang kedua, pendapatan yang berasal dari penjualan tetapi yang dijual adalah jasa. Nah, kalau yang dijual adalah jasa, maka pendapatan itu diakuinya adalah pada saat jasa perform telah diselesaikan dan billable ditagihkan ke pembeli. Jasa sudah selesai dan bisa ditagihkan kepada pembeli, maka saat itulah pendapatan boleh diakui kalau itu berasal dari penjualan jasa.
Yang ketiga, pendapatan dari pemberian izin menggunakan aktiva perusahaan. Misalnya bunga, sewa, royalti, ya, misalnya perusahaan menyewakan gedung kepada pihak lain, maka menyewakan gedung itu adalah pendapatan dan diakuinya sejalan dengan berlalunya waktu, atau bisa juga pada saat aktiva yang disewakan itu digunakan oleh penyewa. Saat itulah pendapatan boleh diakui. Itu yang ketiga ya. Yang keempat hampir sama dengan nomor 1, hanya saja yang nomor 4 ini penjualan adalah bukan penjualan dari yang biasa dijual, bukan dari aktivitas normal yang dijual. Nah, ini perusahaan sepatu yang dijual aktivitas tetap misalnya, gitu ya. Kalau tadi yang nomor 1 itu penjualan dari inventory, yang dijual adalah sepatu itu. Nah, itu normal, aktivitas normal. Tetapi yang nomor 4 ini, perusahaan sepatu ini yang dijual adalah aktivitas tetap, misalnya mesin atau alat pemotong bahan baku yang dijual itu ya. Nah, ini diakuinya ya sama, yaitu pada saat terjadinya penjualan. Ya, pada saat terjadinya penjualan. Nanti akan timbul gain atau loss. Kalau untuk yang nomor 4 itu ya. Gain itu apa? Keuntungan. Loss itu apa? Kerugian ya. Bukan laba ya, gain itu bukan laba tapi keuntungan. Terus loss kerugian. Karena yang dijual adalah bukan inventory, bukan persediaan. Oke ya. Nah, gain itu timbul kalau apa? Gain atau keuntungan dari penjualan aktiva tetap diakui sebagai keuntungan itu kalau harga jualnya lebih tinggi dari bukan harga beli ya, karena aktiva tetap itu ada penyusutan tuh. Nah, berarti bukan harga beli. Jadi gain atau keuntungan dari penjualan aktiva tetap itu kalau harga jualnya lebih tinggi dari book value atau nilai buku. Itu harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku, maka selisihnya adalah gain atau keuntungan. Itu untuk yang nomor 4 ini ya, yang dijual bukan inventory tetapi aktiva tetap. Harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku. Lalu rumus nilai buku apa? Nilai buku itu rumusnya harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka itu gain. Tetapi kalau harga jualnya lebih rendah daripada harga perolehan dikurangi penyusutan, yaitu nilai buku, maka itu disebut sebagai loss. Itu berapanya, pengakuan pendapat yang berapanya. Kalau kapannya ya diakui pada saat terjadinya transaksi. Nah, keempat keterangan itu bisa digambarkan dalam bagian seperti ini, yaitu klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan jenis dari transaksi. Revenue recognition classified by type of transaction ya. Nah, ini ada 3 baris, ada 4 kolom. 4 kolom itu jenisnya ya. Jenis dari yang baris pertama itu adalah jenis dari transaksinya. Kita lihat yang pertama, jenis transaksinya adalah yang tadi yang pertama itu ya, sales of product from inventory. Penjualan dari inventory. Berarti ini adalah aktivitas utama. Ini baris pertama. Baris kedua itu berapanya, how much-nya. Baris ketiga itu kapannya, when atau kapannya, yang berhubungan dengan pendapatan ya. Berarti yang pertama tadi, baris pertama adalah jenis transaksi, yang kedua adalah berapa pendapatan yang harus diakui, dan yang ketiga adalah kapan pendapatan itu harus diakui, berapa dan kapan. Kita lihat yang pertama tadi sudah dibahas sebelumnya, sale of product from inventory, penjualan produk yang berupa ya dari persediaan. Jadi yang dijual adalah persediaan, berarti aktivitas utama, aktivitas normal perusahaan menjual persediaan. Maka berapa yang harus diakui adalah pendapatan yang berasal dari sales itu, revenue from sales, harga jualnya berapa. Revenue from sales berapa rupiah itu, itulah pendapatan yang diakui dari jenis transaksi ini, yaitu penjualan persediaan.
aktivitas normal tuh ya. Revenue from sales itu berapanya ya, pendapatannya berasal dari hasil jual atau harga jual dari transaksi penjualan itu. Kapan diakui? Yaitu date of sale atau date of delivery. Kapan pengakuan pendapatan diakui? Yaitu ada pada tanggal terjadinya penjualan atau tanggal pengiriman barang ke pembeli. Itu kapannya untuk jenis yang pertama ya. Sekarang kita lihat untuk jenis transaksi yang kedua, rendering a service. Yang dijual itu adalah jasa. Maka berapa pendapatan yang diakui ya? Revenue from fees of service. Pendapatan dari fee itu berapa? Menyewakannya itu berapa? Tadi contohnya menyewakan gedung gitu ya. Ya, sewa gedungnya itu per tahunnya berapa? Berapa tahun? Ya, tinggal kalikan saja. Berapanya itu ya rupiahnya. Sedangkan kapan pengakuan pendapatan dari penjualan jasa itu diakui? Yaitu service perform and billable. Bill itu kan tagihan ya. Service jasa sudah selesai dan dapat ditagihkan. Nah, itu adalah saat pengakuan pendapatan kalau yang dijual adalah bukan anu ya. Contohnya bukan sewa gedung, bukan ya, lupa. Ini bukan sewa gedungnya. Contohnya ya kalau Anda jadi akuntan kemudian membuat mengaudit sebuah perusahaan, kemudian setelah itu laporan auditnya seperti apa gitu ya. Apakah wajar tanpa pengecualian atau yang lainnya. Nah, kalau sudah selesai laporan audit, maka itu sudah billable, maka saat itu sudah selesai dan pengakuan pendapatan boleh diakui pada saat selesai. Ya, jasanya berapa untuk mengaudit? Yaitu berapanya itu ya, fee-nya berapa, revenue-nya itu from fee atau dari jasanya berapa. Itu kalau rendering a service atau menjual, yang dijual itu adalah jasa. Dan yang ketiga adalah permitting use of an asset ya. Yang ini yang saya maksud dengan kalau tadi ada menyewakan gedung. Ini adalah izin untuk menggunakan aset ya, permitting use of an asset. Ya, misalnya perusahaan ini ya, revenue-nya itu bisa dari bunga, bisa dari interest ya, bisa dari rent atau sewa kita menyewakan, bisa juga dari royalti. Revenue-nya itu dari berapanya itu dari itu ya, katakan kita tadi menyewakan gedung 1 tahun berapa kalikan berapa tahun. Ini ya, yang gedung itu sewa gedung yang saya contohkan itu permitting use of an asset, bukan yang ini tadi ya, bukan. Nah, kapan itu diakuinya pendapatan? As time pass of asset use ya, sejalan dengan berlalunya waktu penggunaan aset yang disewakan itu atau selama aset itu digunakan oleh si penyewa tadi. Itu adalah kapan pendapatan itu diterima ya, pada saat itu pendapatan boleh diakui gitu ya. Nah, kemudian yang tipe transaksi yang terakhir tadi adalah hampir sama dengan nomor 1, hanya saja sale of asetnya itu other than inventory. Yang dijual itu adalah aset tetapi bukan inventory. Kalau inventory itu ya kegiatan normal perusahaan, jualnya ya persediaan. Tetapi ini yang dijual tadi contohnya adalah aset tetap gitu ya. Nah, ini tadi contohnya menjual mesin ya. Ya tadi sudah saya tanya, yang timbul adalah gain atau loss ya. Nah, gain atau loss tadi sudah tanya. Nah, untuk kapan diakuinya itu sama dengan nomor 1 ya, date of sales ya, date of sales pada saat terjadi transaksi jual beli tadi. Atau date of trade in. Apa itu trade in? Bisa tanggal penjualan, bisa juga tanggal trade in. Apa trade in? Apa? Iya, iya penukaran ya, tukar menukar gitu ya. Saya punya tanah, Anda punya gedung, kita saling tukar. Harga yang disepakati berapa, siapa yang menerima kas, siapa yang mengeluarkan. Itu namanya trade in. Itu akan dibahas nanti di AKM 2 tentang aset tetap. Ya, ada trade in, tentang pembahasan trade in itu ada nanti di AKM 2 pada pembahasan tentang aset tetap ya, pertukaran tuh. Nah, ini lingkungan terkini yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dengan dasar dari jenis-jenis dari transaksinya ya.
berapanya dan kapannya pendapatan itu diakui. Nah selanjutnya, nah ini hanya sedikit kita bahas karena variasi pengakuan pendapatan kemarin sudah kita bahas ya. Nah, general rule-nya, aturan umumnya pendapatan diakui itu ya point of sales, ya pada saat terjadinya tanggal penjualan atau date of delivery atau tanggal dikirimkannya barang. Itu aturan umum pengakuan pendapatan. Tetapi ada variasi, yang pertama before delivery, yang kedua after delivery. After delivery itu as cash is collected, yang kemarin kalau installment ya, metode angsuran itu kemarin. Terus yang ketiga ada special sales, ada franchise. Apa franchise? Franchise apa? Waralaba itu franchise ya. Terus ada consignment. Consignment itu apa bahasa Indonesianya? Konsinyasi. Consignment itu konsinyasi. Nah, after delivery tidak akan kita singgung ya. Sudah sempat kita singgung sedikit kemarin, as cash is collected, ada after cost are recovered ya. Bab ini akan membahas yang after delivery nanti ya. Before production, during production, at completion of production. Hanya saja kita singgung sedikit tentang yang after delivery itu tadi ya. Pengakuan pada saat pembayaran diterima ya, as cash is collected itu kemarin. Saat kas atau terkumpul. Itu dipakai karena terdapat ketidakpastian mengenai kolektibilitas piutang dari penjualan tersebut, kemarin sudah kita singgung, disebabkan oleh belum berpindahnya hak kepemilikan atas barang yang dijual sampai dengan itu sudah dianggap lunas baru diakui itu milik pembeli, sehingga ada kemungkinan terjadinya pembatalan transaksi kalau belum lunas ya. Installment sales itu contohnya, kalau kemarin ada perusahaan pembiayaan tuh ya, perusahaan pembiayaan kendaraan. Kalau Anda misalnya ada kendaraan entah itu roda 2, roda 4 beli secara kredit, itu kan BPKB belum diserahkan ya kalau belum lunas ya. BPKB apa? Kalau STNK surat tanda. Nah, kalau BPKB? Nah itu ya. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nah itu belum diserahkan oleh penjual kalau belum lunas gitu. Nah, ini kalau yang after delivery ya, cash is collected. Nah kemudian satu lagi yang kita singgung sedikit di sini adalah tentang consignment. Penjualan konsinyasi itu kapan sih pengakuan itu diakui, pendapatan itu diakui ya. Nah itu kalau untuk penjualan consignment atau konsinyasi, pendapatan itu baru diakui setelah terjadi penjualan dan penyerahan barang dari komisioner atau konsignee kepada pembeli. Konsinyasi itu misalnya Anda punya produk nih, tapi nggak punya tempat untuk jualan. Nah, produk Anda titipkan di minimarket atau supermarket. Itu namanya consignment, konsinyasi. Nah, penjual supermarket itu namanya consignee. Anda yang menitipkan barang untuk dijual namanya consignor. Nah, itu istilah saja ya. Jadi Anda belum mengakui adanya pendapatan kalau barang yang Anda titipkan di consignee itu belum terjual, gitu maksudnya. Ya. Nah, ini untuk consignment yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan adalah seperti itu. Nah, ini yang before delivery ini ya. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi, sebelum produksi, selama produksi, dan setelah produksi. Itu kan ya before delivery di slide sebelumnya tadi. Nah, maka pakainya secara proporsional. Pengakuan pendapatannya itu dipakai atau memakai proporsional. Nah, dipakai terutama oleh perusahaan kontraktor, sudah saya singgung tadi, karena sifat pekerjaannya adalah memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Jadi tidak harus menunggu ya, katakan ada proyek yang harus diselesaikan selama 3 tahun, maka pendapatan tidak harus menunggu sampai 3 tahun saat selesai, tidak.
maka boleh dilakukan pengakuan pendapatan secara proporsional. Artinya tahun pertama itu sudah berapa persen selesai, tahun kedua berapa persen selesai, tahun ketiga 100% selesai, karena kontraknya 3 tahun. Nah, tiap tahun itu harus diakui secara proporsional itu pendapatannya, gitu ya. Sehingga nanti dikurangi dengan biaya bisa ketemu laba atau rugi pada tahun itu, ya, melebihi 1 periode akuntansi. Nah, cara ini yang tadi dilakukan oleh contohnya adalah perusahaan kontraktor, itu bisa dilakukan kalau 2 hal ini terpenuhi. Yang pertama adalah taksiran biaya penyelesaian. Taksiran biaya penyelesaian itu berarti di awal tahun sudah ditaksir bahwa sampai dengan tahun ketiga biayanya itu sekian persen yang harus dikeluarkan totalnya. Itu taksiran biaya penyelesaian. Sampai dengan tahun kesekian total biaya diperkirakan sekian. Taksiran ya, diperkirakan kan berarti taksiran. Itu sekian. Itu bisa ditentukan. Dan yang kedua adalah tahap kemajuan penyelesaian kontrak itu dapat ditentukan. Artinya tahun pertama sudah berapa persen nih progresnya, tahun kedua sudah berapa persen nih selesai, tahun ketiga ya harus selesai 100%. Nah, 2 hal itu harus bisa ditentukan, ya. Itu kalau kita ingin bisa mengakui pendapatan secara proporsional. Nah, untuk penaksiran biaya penyelesaian itu bisa dilakukan dengan 1 berdasarkan persentase biaya, atau bisa juga ditentukan dengan berdasarkan persentase penyelesaian secara fisik. Nah, ini yang disebut sebagai percentage of completion method. Percentage of completion method, persentase penyelesaian, metode persentase penyelesaian. Gitu ya. Ini yang akan kita bahas yang before delivery, pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Nanti pakai metode persentase penyelesaian, atau yang kedua tadi nanti pakai metode kontrak selesai. Ada 2 metode yang bisa dipakai nih ya. Oke ya. Ini pengakuan pendapatan yang before delivery. Contohnya adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang, long term contraction. Ada 2 metode yang bisa dipakai. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian atau percentage of completion itu tadi. Kenapa pakai ini? Alasannya adalah pembeli dan penjual itu memiliki enforceable right. Ada perjanjian yang saling mengikat antara pembeli dan penjual, itu enforceable right namanya ya. Ada perjanjian yang saling mengikat pembeli dengan penjual. Itu metode pertama yang bisa dipakai. Metode kedua yang bisa dipakai adalah metode kontrak selesai, completion contract, kontrak selesai. Kapan pakai metode yang pertama, kapan pakai metode yang kedua? Kita lihat di selanjutnya. Nah, pertama, kalau kita pakai percentage of completion itu jika estimasi kemajuan pekerjaan ya, estimasi perkiraan progres kemajuan perusahaan bisa ditaksir, pendapatan, terus kemudian ada cost reasonably dependable. Apa itu? Yaitu biaya yang mengikat atau yang tergantung. Dependable itu kan tergantung ya. Yang masuk akal dan seluruh kondisi yang ada di 3 itu ada, maka pakailah percentage of completion. Gitu ya. Yang pertama, kontrak secara jelas menetapkan enforceable right, menetapkan perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pembeli terkait dengan barang atau jasa oleh masing-masing pihak. Masing-masing pihak itu berarti ada penjual, ada pembeli. Kemudian pertimbangan yang akan diubah setiap saat, mungkin ada hal-hal dalam perjanjian yang bisa dirubah karena mungkin ada perkembangan ekonomi, misalnya BBM naik, bahan baku naik ya, misalnya seperti itu, dan hal-hal yang terkait dengan pembayaran oleh pembeli atau penjual nanti kita lihat. Oke, itu yang pertama, maka pakai kontrak percentage of completion, kontrak selesai.
Kemudian pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Yang kedua dan yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Berarti ada pembeli, ada penjual. Misalnya pemerintah mengadakan tender yang diikuti oleh 10 kontraktor dalam sebuah lelang gitu ya. Yang menang itu kontraktor nomor 5 nih. Yang menang kontraktor nomor 5 untuk melaksanakan proyek yang menjadi lelang tadi oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu pembeli apa penjual? Pembeli apa penjual? Pemerintah. Jadi ada pemerintah, ada kontraktor. Pemerintah itu adalah pembeli, ya. Nah, pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Artinya pembeli tadi nilai kontraknya berapa? Nilai kontraknya 500M misalnya ya. Maka 500M itu harus bisa dibayarkan kepada penjual. Penjualnya siapa? Kontraktor ya. Nah, dalam hal ini penjual atau kontraktor diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Kalau kontraknya 3 tahun ya 3 tahun harus selesai gitu. Nah, gitu ya. Ini 3 kondisi yang harus ada sehingga bisa menggunakan percentage of completion ya, persentase penyelesaian, percentage of completion, persentase penyelesaian. Nah, yang kedua adalah completion kontrak tadi ya, kontrak yang komplit yang sudah selesai. Nah, pakai metode ini, perusahaan kontraktor pakai metode ini kalau kondisi 3 kondisi itu terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrak jangka pendek. Jadi kontrak dari perusahaan, kontrak dari pemberi kontrak yaitu pemerintah itu hanya membuat jembatan selama 11 bulan misalnya. Kan tidak melebihi 1 tahun tuh. Maka pakai kontrak pakai kontrak selesai. Ya, bukan persentase penyelesaian. Karena kontraknya hanya 11 bulan gitu ya, maka pakai yang kontrak selesai. Nah, atau yang kedua, perusahaan tidak bisa memenuhi kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Dari 3 kondisi yang di slide sebelumnya tadi untuk kontrak penyelesaian itu tidak ada yang tidak dapat dipenuhi, maka ya sudah pakai kontrak selesai saja gitu. Atau ada inherent hazard, halangan yang melekat ya, rintangan halangan yang melekat ya dalam kontrak itu di luar kondisi normal yang nanti bisa menimbulkan resiko bisnis. Kalau seperti ini ya sudah pakai kontrak selesai saja, walaupun ini mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu, tapi ya sudah pakai kontrak selesai saja karena ada inherent hazard yang di luar kondisi normal. Seperti kemarin ya ada berita membuat ketika mau dibuat jalan tol itu ditemukan situs purbakala yang ada itunya ya, malah ada harta karunnya gitu ya. Itu sehingga kemudian itu dihentikan, mungkin kemudian membuat jalan yang lingkar, itu nanti pakainya kontrak selesai. Kalau seperti itu inherent hazard di luar kondisi normal gitu ya. Kita menemukan ada situs purbakala sehingga nggak boleh itu dilewati, harus misalnya ya gitu, maka pakai kontrak selesai. Baik, sekarang kita masuk yang metode yang pertama dulu. Kasusnya seperti ini, kemudian bagaimana dan berapa mengakui pendapatannya kita lihat. Ini untuk metode yang pertama, persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Yang pertama tadi harus bisa mengukur kemajuan pekerjaan. Berapa persen sih pekerjaan di tahun pertama, tahun kedua sudah berapa persen, dan tahun terakhir kalau di total harus 100% sudah selesai gitu. Nah, untuk mengukur persentasenya yang biasa dipakai itu rumus cost to cost basis. Ini biasa dipakai adalah rumusnya cost to cost basis. Sebentar. Saya harus balik-balik ya nanti ya kalau sudah masuk data ya, sebentar. Cost to cost basis ini ya, cost to cost basis ini rumusnya adalah cost incurred to date ya dibagi dengan most recent estimate of total cost ketemu persentase sekian persen, kalikan 100 ketemu sekian persen. Cost incurred to date itu adalah biaya yang dikeluarkan pada tahun ini, yang sudah dikeluarkan
pada tahun ini dibagi dengan most recent estimate of total cost, dibagi dengan estimasi cost sampai dengan proyek selesai itu berapa, sampai dengan selesai itu diestimasi itu berapa. Tadi kan harus bisa harus bisa diestimasi itu, sehingga kemudian bisa pakai metode ini, harus bisa diestimasi, diperkirakan kalau dengan kontrak selesai, katakan selama 3 tahun itu berapa totalnya, kalikan 100 ketemulah persentase. Nah, persentase ini sekian persen ini nanti dikalikan dengan apa gitu. Tapi yang penting Anda harus ngitung ini dulu, cost incurred to date dibagi dengan most recent estimate of total cost. Gitu ya. Nah, persentase penyerapan biaya ini, percentage complete ini dapat digunakan untuk apa? Menaksir pendapatan. Kalau pendapatannya sudah bisa dihitung dari persentase ini kalikan sekian, itu adalah taksiran pendapatan. Atau juga kemudian bisa menghitung laba kotor, karena pendapatan nanti dikurangi dengan cost incurred to date, pendapatan dikurangi dengan biaya, ketemulah laba atau rugi kotor pada tahun yang bersangkutan. Oke, sekarang kita lihat ini contohnya. Kita akan hitung cost to cost basisnya itu berapa persen. PT Virginia mendatangi kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2004, membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9M. Jadi pemerintah itu mengadakan tender, ini ada proyek jembatan 9M, siapa yang berani? Yang berani PT Virginia. Dari sekian perusahaan yang berani PT Virginia, karena PT Virginia ini sudah menghitung kalau seperti itu taksirannya adalah 8M. Ini taksirannya Virginia ya. Sedangkan nilai kontrak yang ditawarkan oleh pemerintah 9M. Kan ada laba 1M ya. Nah, itu perkiraan. Oke ya. Di taksiran awal dari PT Virginia biayanya itu, lah itu namanya yang bawah itu nanti tadi namanya apa? Estimate apa? Estimate of total cost itu ini ya, 8 miliar itu. Oke. Ya. Nah, pada tahun 2005 taksiran biayanya, berarti tahun kedua ya, taksiran biaya penyelesaian itu naik menjadi, karena mungkin ada kenaikan bahan baku, sehingga sampai dengan tahun 2006 itu bukan 8 miliar lagi tetapi 8,1 M. Itu diketahui di tahun 2005. Jadi estimate of total cost-nya menjadi 8,1 di tahun kedua. Nah, sekarang ada data yang terkait dengan kontrak itu ya, 2004, 2005, 2006. Biaya sampai dengan tahun 2004 2 miliar. Sehingga taksiran biaya sisa kontrak adalah 6. Taksirannya kan 8, dikeluarkan 2 berarti kan tinggal 6 gitu. Nah, PT Virginia kemudian menagih di tahun pertama itu ditagihkan ke pemerintah 1,8, cairnya 1,5. Oke. Biaya sampai dengan tahun 2005 5,832. Berarti taksiran biaya sisa kontrak adalah, lah ini dari mana? 2,268 berasal dari, kalau 6 berasal dari mana? Yang tahun pertama 6 miliar berasal dari 8 miliar kurangi 2 miliar. Nah, kalau yang tahun 2005 ini taksiran biaya sisa kontrak 2,268 berasal dari 8 miliar kurangi 5832. Coba dihitung benar enggak? 2268 ya. 8 miliar. Coba dihitung. Delapan miliar kurangi 2268. 8 miliar kurangi 2268 berapa tuh di kalkulator?
2 miliar 168 ya. Berarti berarti bukan 8 miliar ya. Berapa? Ya ini yang dipakai ini karena pada akhir tahun 2005 ini ya. 8,1 kurangi biaya sampai dengan tahun itu ya, 8,1 sekarang. Kurangi 5,832 ketemu ini. Nah, sehingga kemudian di tahun akhir ya biayanya sampai dengan tahun itu ya 8,1 M, sehingga sisanya ya sudah selesai. Ini akhir tahun ya, 0 ini ya, akhir tahun atau tahun ketiga ya. Nah ini kemudian tagihkan kepada pemerintah 2,4, cairnya 4. Oke, sekarang Anda hitung untuk tahun 2004 itu berapa persen cost to cost basisnya ya, berapa persen cost to cost basisnya, berapa persen. Cost incurred to date dibagi most estimate of total cost kalikan 100, berapa persen tahun 2004. Cost incurred to date dibagi estimate of total cost berapa coba persen ya, berapa persen. Bentar. Berapa persen? 1,2%. Berapa? Ya 1,2 ya kalau dibulatkan. Kalau nggak usah pakai koma berarti berapa persen? 1%. Oke. Itu berapa bagi berapa? Rumusnya apa ya? Cost incurred to date dibagi most estimate of total cost. Cost incurred to date-nya berapa? Ini berapa persen? 25%. Ya, 2 miliar dibagi 8 miliar, 25%. Sekarang tahun 2005 berapa? Saya juga ngitung ya. Ya. Dibulatkan tanpa koma saja ini. Yang kedua ini 2005. Berapa? 7,2%. Kalikan 100 ya. Berapa yang lain? Rumusnya adalah cost incurred to date dibagi dengan most recent of total cost. Cost incurred to date itu adalah biaya yang dikeluarkan tahun ini. 2005 berapa yang dikeluarkan di tahun 2005? 5 miliar sekian itu kalau biaya sampai dengan tahun. Padahal cost incurred to date itu adalah biaya yang dikeluarkan tahun itu saja. Sehingga cost to cost-nya, cost to cost basisnya berapa persen? Berapa? Bukan ya, bukan itu tadi jawabannya, bukan. Berapa?
Berapa? Cost incurred to date-nya di tahun 2005 berapa? Berapa? Atau biaya yang dikeluarkan di tahun 2005 itu berapa? Biaya yang dikeluarkan di tahun 2005. Enggak, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu biaya yang dikeluarkan di tahun 2005 berapa? 3.832 ya, karena 2 miliarnya kan di tahun 2004 tuh ya. Oke, dibagi dengan 8 miliar 100. Berapa persen? 47. Jadi cost to cost basisnya di tahun 2005 adalah 47% dibulatkan. Berasal dari cost incurred to date di tahun 2005 itu adalah 3.832 dibagi 8,1 karena di tahun 2005 itu taksiran biayanya sudah berapa? 47, sekian itu 47 saja. 47,3 kalau nggak salah ya. Itu 47%. Di tahun 2006 berapa persen? Tahun 2004 tadi 25%, tahun 2005 47%, 2006 berapa persen? Dari persentase yang sudah kita hitung tadi itu bisa untuk mengetahui berapa pendapatan. 28%. 24 tahun 2004 berapa tadi? 25, 47, 2006 28 ya, harusnya 100% tuh, benar nggak? Ya sudah, 100% sudah benar berarti. Kalau nggak 100% nggak benar ya. Oke. Dari persentase cost to cost basis itu ya. Dari persentase cost to cost basis itu bisa untuk menghitung atau mengakui pendapatan di tahun yang bersangkutan. Ya, secara proporsional. Jadi kalau tadi 25% pendapatan yang diakui di tahun 2004, itu berarti berapa rupiah sih pendapatan? Gitu. Di tahun 2005 tadi 47%, itu berarti pendapatan yang boleh diakui di tahun 2005 itu berapa rupiah? Demikian juga di tahun 2006. Hasilnya adalah di selanjutnya tuh pendapatan dari kontrak jangka panjang, pendapatan dari kontrak jangka panjang 2004 sekian, 2005 sekian, 2006 sekian. Tahun 2004 itu adalah ini ya. Ini pendapatan dari kontrak jangka panjang di 2004 itu 2.250.000. 2 juta ya, 2.250.000. Berasal dari mana? Ya tadi, berapa persen tadi tahun 2004? 25%. Dikalikan dengan berapakah sehingga kemudian ketemu ini gitu.
Ya, persentase itu tadi dihitung dulu, baru kemudian dikalikan berapa, ketemulah pendapatan dari kontrak jangka panjang 2004, 2005, 2006 sekian rupiah. Kalikan berapa? Dikalikan 2005 4.257 dikalikan persentasenya tadi 47%. Dikalikan berapa? 2006 25%. Dikalikan berapa sehingga ketemu 2520. Dikalikan ayo. Ini ya yang laporan laba rugi saja yang kita ini karena hubungannya dengan pengakuan pendapatan ini. Yang kita lihat yang laporan laba rugi saja. Pendapatan dari kontrak jangka panjang di tahun 2004 adalah 2.250.000 rupiah itu. Ya. Dikurangi dengan biaya konstruksi itu adalah cost incurred to date tahu tadi ya 2 juta kan tahun pertama, sehingga laba kotornya adalah 250.000 di tahun 2004. Tahun 2005 tadi 47%, kalikan berapa sehingga ketemu 4.257 dikalikan cost incurred to date-nya tadi kan 3.832. Itu biayanya sehingga kemudian ketemunya laba 298. Demikian juga untuk 2006 tadi 28% tadi kalikan berapa ketemu 2.520 dikalikan cost incurred to date di tahun 2006 kan tadi ya 2.268 tuh cost incurred to date-nya sehingga ketemulah laba kotor 252.000. Tahun 2004 25% kalikan berapa? Kalikan berapa? Ya kalikan berapa? Ya. Juta ya ini apa miliar ya? Ya, pokoknya itulah ya, angkanya itu nolnya kalau kurang tambahin. Dikalikan berapa? 2 miliar 250 itu ya, miliar itu ya harusnya ya. Karena dikalikan dengan nilai apa? Nilai kontrak ya. Nilai kontraknya berapa? 9 miliar. Nah, itu kalikan nilai kontrak. 2004 berarti tadi 25% kalikan 9 miliar. Benar nggak angkanya itu? Benar angkanya? Benar. 2005 tadi 47% kalikan 9 miliar. Benar nggak? 47% tahun 2005. Benar. Oh bentar. Benar? 47% dikalikan 9 miliar benar? 50. 47 kalikan 9 berapa sih? Tadi 47% ya? Kalau 0,3 ya 4 juta 230 ya. Ini 4 juta. Kalau yang nomor yang 2006 tuh tadi berapa persen? 28 ya. Benar nggak? Benar ya. Tadi benar 47 ya.
47,3 tadi. 47,3 ya. Oh ya, tadi kan 47,3 tuh. Ya. Ya, coba kalau komanya dimasukkan 0,3 ya benar ya? Ya. Iya. Iya ya, masukkan 47,3 tuh. Harusnya kan 47,333 sekian ya. Satu angka di belakang koma saja. 4257. Ya, benar ya. Sama ya 47,3. Oke. 47,3. Yang dipakai satu angka di belakang koma saja. Seperti itu ya. Dari situ dikurangi ini 2 juta itu yang tadi ya, cost and graduate 3.832 juga 2.268 untuk tahun 2006 seperti itu. Oke. Itu tadi adalah metode yang pertama, completion of percentage of completion atau presentasi penyelesaian. Yang kedua adalah metode kontrak selesai ini. Ini kalau kontrak telah selesai ya, pendapatan itu diakui dan laba kotor itu diakui hanya saat penjualan, yaitu ketika kontrak selesai. Dengan metode ini perusahaan mengakumulasi kos kontrak dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan, kos dan laba. Per tahunnya itu nggak perlu diakui. Ya mungkin tadi ada inherent hazard itu tadi ya, sehingga walaupun 3 tahun, tetapi pengakuannya di akhir tahun, sehingga seperti ini nih, periodiknya nggak diakui di sini ya. Ini di sini juga nggak diakui, tapi langsung tadi nilai kontrak dikurangi dengan estimate ya, cost of total cost ya, estimate of total ya, langsung seperti itu kalau pakai yang penyelesaian kontrak selesai ya, pakai yang kontrak selesai seperti itu. Bisa juga rugi ya, bisa juga terjadi rugi. Rugi itu ada 2. Rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan atau rugi pada seluruh proyek. Rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan itu mungkin tadi di tahun 2005 itu rugi. 24 laba, 25 rugi, 26 laba. Itu maksudnya rugi periode berjalan pada kontrak yang seluruhnya menguntungkan. Kalau di total itu menguntungkan, tetapi ada 1 periode yang atau 2 periode yang merugikan, tetapi totalnya menguntungkan ya. Ini persentase penyelesaian estimasi kenaikan kos pada periode sekarang untuk penyelesaian laba kotor periode sebelumnya ya. Laba kotor periode sebelumnya itu nanti disesuaikan kalau ada rugi atau rugi pada seluruh proyek, maka perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek itu ya. Nah ini nanti coba Anda coba ini contoh 2 ini seperti apa ya. Sama seperti tadi 9 miliar, kemudian taksiran awal 8 miliar, tapi taksiran selanjutnya itu bukan, kalau tadi 8,1 ini 8,7 nih. Nanti Anda lihat ini masih untung atau rugi. Contoh 3 juga nanti Anda buat ya, menarik kontrak 9M tuh kontraknya, tetapi di akhir itu PT Virginia estimasi biayanya itu lebih dari 9 tuh, 9,112 tuh, biayanya lebih besar dari nilai kontrak, kan rugi. Nah itu nanti Anda coba ya, seperti itu. Ini sudah slide terakhir ya. Nah itu nanti nunggu instruksi saya di grup. Ada grupnya atau ini? Ya, nanti saya ada instruksi di grup. Diapain nih tugas 2 dan tugas 3 ini ya. Semua dari awal sampai akhir, tapi hanya 2. Kemarin sudah dari awal sampai akhir itu pelajari semua. Cuma kemarin sudah ada bocoran toh? Ya itu yang yang indirect itu nanti. Nah ya sudah, itu bab lain itu dari 1 sampai selesai ini dipelajari semua, yang keluar mana gitu. Boleh.